wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Rasulillah ibnu Abdillah alladzi la nabiyya ba'dah. Qala ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan yaltamisu bi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Sadaqallahul adzim wa sadaqa nabiyul karim. Hadirin kaum muslimin, Bapak Ibu, alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Ta'ala. Pada hari ini dua kali kita dipertemukan nggih. Tadi Jumatan sudah bertemu, sekarang bertemu lagi. Mudah-mudahan semuanya dicatat oleh Allah sebagai amal soleh yang nanti akan memberatkan timbangan kita dan memudahkan melintasi sirat Allah Ta'ala untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Salawat salam kita haturkan kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah sangat banyak uswahnya, teladannya, contoh-contohnya yang diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan sebaik-baiknya sehingga di dunia ini kita betul-betul diakui sebagai umatnya dan nanti pada saatnya kita memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita lanjutkan, kita masih di bab yakin dan tawakal. Ini hadis yang ketiga merupakan uraian daripada kemarin ayat yang kita baca di pertemuan yang pertama itu. Hadis yang ketiga, as-salis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ma'aidun. Jadi dari Ibnu Abbas lagi, maksudnya. Qala, dia berkata, hasbunallah, kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil. Ini yang kemarin sudah kita jelaskan itu, sekarang ada tafsirannya khusus. Kalimat hasbunallah wa ni'mal wakil yang terdapat di dalam Al-Quran adalah satu kalimat qolaha, yang mengucapkannya pertama kali adalah Ibrahim, Nabi Ibrahim, hina ulqiya finnari, ketika akan dilemparkan ke dalam apinya Raja Namrud itu, hadirin. Jadi ketika Nabi Ibrahim ini akan dilemparkan, malaikat datang menemui Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, dalam keadaan seperti ini apa ada pertolongan yang perlu kau terima dari aku? Kata Nabi Ibrahim, enggak, kalau dari kamu tidak ada, aku tidak butuh dari kamu. Kata Nabi Ibrahim, kalau dari Allah iya, aku amat sangat mengharapkan. Karena itu hadirin, Nabi Ibrahim mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, cukuplah pelindungku Allah Ta'ala, dan Allah itu adalah sebaik-baik pelindung dan pemberi pertolongan. Hadirin, kemarin sudah saya sampaikan di antara para tabi'in bahkan pengikutnya yang mengamalkan kalimat ini sebagai zikir atau wirid, hadirin, dibaca dengan jumlah dan tata cara tertentu, insya Allah akan memudahkan yang kita
inginkan atau kita cita-citakan. Juga waqalaha, dan kalimat ini juga diucapkan oleh Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya. Hina qalu, ketika Nabi Muhammad ditakut-takuti hadirin, didenteni mari perang mendapatkan kekalahan, maka Nabi Muhammad ditantang lagi oleh orang-orang kafir untuk menghadapi mereka. Kata Allah Ta'ala yang diabadikan di dalam Al-Quran ini, innan nasa qad jama'u lakum, wahai Muhammad, para manusia, musuh-musuhmu yang tadi mengalahkan kamu itu qad jama'u, telah berkumpul, lakum, untuk menghabisi kamu sekalian. Fakhshawhum, kalau begitu takutlah kamu kepada manusia-manusia kafir itu. Fazadahum imana, tetapi Nabi Muhammad dan para pengikutnya tidak berkecil hati, tidak gentar hatinya, tidak takut sama sekali. Justru fazadahum imanan, menambah kekuatan keimanan Nabi Muhammad dan para pengikutnya. Kemudian beliau dan para sahabat mengucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil, semata-mata sebaik-baik penolong adalah Allah Ta'ala, dan kami hanya berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin, kemarin kisah-kisah yang lain sudah saya haturkan. Karena itu kalau panjenengan menghendaki bisa turut mengamalkan ayat ini, potongan ayat hasbunallah wa ni'mal wakil sebanyak 450 kali. Cepet hadirin, gak sampai 10 menit kalau ndak ngantuk. Nek ngantuk yo delok ngantuke, nek ngantuke nemen yo iso setengah jam gak mari nggih. Tapi diawali dengan alladzina qala, yang kemarin sudah kita aturkan itu, alladzina qala lamun nasu innan nasa qad jama'u niki. Innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil ini tidak ada hubungannya sebetulnya hadirin dengan yang sering kita ucapkan nikmal maula wa ni'man nasir. Itu lain ya, lain tempat, lain ayat. Kemudian ini nanti ditutup dengan lanjutan ayat ini, fangqalabu bi nikmati minallahi wa fadlin lam yamsashum imana wa zadahum qulubuhum. Nah, ini ada lanjutannya, dibaca hadirin insyaallah. Manakala kita yakin, kita mujahadah, istiqomah, insyaallah apa yang kita kehendaki dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu. Kita ganti sekarang. Kita habis menerangkan tentang hasbunallah wa ni'mal wakil, kita pindah kepada riwayat yang lain, yang keempat. Sebuah riwayat dari Abu Hurairah masih berkaitan dengan kepasrahan hati atau tawakal yang tinggi. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, yadkhulul jannata, dijamin masuk surga. Lo coba pakai kata yadkhulu hadirin, fi'il mudhari bukan dakhala. Kalau dakhala itu menunjukkan makna yang lampau, fi'il madhi. Ini mudhari menunjukkan masa yang sedang berlangsung dan yang akan datang, artinya berkelanjutan. Bakal masuk surga untuk selama-lamanya, al-jannata. Aqwamun, yaitu kaum, siapa saja, ya bisa jadi termasuk kita. Afidatuhum, yang hati-hati mereka, hati para kaum ini, mislu afidatut toir, bagaikan hati-hatinya para burung. Burung itu hadirin, sekalipun dia punya anak ya yang harus dia beri makan, malah kalau burung seperti burung pipit itu hadirin, burung gelatik dan lain sebagainya, itu anaknya lebih daripada 2 hadirin. Lain dengan burung-burung tertentu seperti burung puter misalnya, burung terkukur, burung perkutut, itu paling banter 2. Kalau burung pipit itu bisa banyak hadirin. Mereka menyatakan kepasrahannya yang tidak seperti manusia. Manusia sekarang sekarang mau istirahat tidur gitu mikir,
sisuk sing dipangan nopo, entuk tekondi, terus sopo sing dadi mangsa, ini manusia. Kalau burung ndak hadirin. Jadi begitu malam istirahat ya sudah tidur semuanya, pasangannya, anak-anaknya semuanya tidur. Kemudian di pagi hari burung itu dia berangkat dalam perut yang kosong. Di mana dia akan cari? Lah ini pasrahnya tidak seperti burung hadirin. Kalau kita seperti burung pasrah kita kepada Allah Ta'ala, yakin bahwa rezeki manusia termasuk kita itu Allah yang mengatur, Allah yang menentukan. Jadi kalau urusan materi, urusan dunia, urusan makanan, semuanya Allah yang ngatur hadirin. Tetapi tidak demikian dengan urusan akhirat. Kita ingin surga, kita mesti harus berupaya, berusaha. Tetapi untuk urusan rezeki hadirin, Allah yang maha menentukan. Allah buat hidup, pasti Allah juga memberikan rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi ila 'alallahi rizquha. Tidak ada makhluk hidup yang bergerak di muka bumi ini termasuk kita manusia, selain Allah yang menentukan rezekinya. Oleh karena itu hadirin, mari kita tetap memang harus berikhtiar. Enggak boleh kita tawakal itu tanpa ikhtiar. Ikhtiar sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kemampuan kita. Tetapi boleh kalau kita tidak punya kemampuan untuk ikhtiar itu hanya mengandalkan doa-doa kita. Karena para nabi juga banyak yang berdoa tanpa memulai dengan ikhtiar terlebih dahulu. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa-doa kita. Baik. Sekarang Al-Khamis. Tadi kalau yang keempat itu diriwayatkan oleh Imam Muslim. Sekarang yang kelima, An Jabir radhiyallahu anhu, sesungguhnya Jabir dan para sahabat yang lain ghaza, melakukan peperangan. Jabir dan sahabat yang lain melakukan peperangan ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam kibala Najdin, di daerah sekitar Najd, mulai perang itu gitu. Falamma qafala, setelah selesai perang itu falamma qafala, setelah selesai perang itu maka kembalilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qafala ma'ahum, kami Jabir dan para sahabatnya juga ikut pulang dari peperangan itu. Rupanya peperangan ini tidak butuh waktu yang lama, sehingga selesainya dalam waktu yang singkat. Hadirin, dalam perjalanan pulang itu fa'adrakathum, sampailah Rasul dan para sahabat-sahabat itu al-qailatu, suatu tempat fi wadin yang berupa lembah, kasiril idohi, yang banyak ditumbuhi oleh kayu-kayu yang terdapat duri-durinya. Jadi banyak kayu-kayuan, kayak mungkin kalau di sini kelampis itu hadirin, besar-besar tapi rindang tempatnya. Sehingga Rasul dan para sahabat menuju tempat itu, fanazala, kemudian Rasul dan diikuti oleh para sahabat turun di lembah itu untuk menuju daerah yang banyak ditumbuhi oleh kayu-kayu yang banyak durinya tadi itu. Waktu itu, waktu pulang itu adalah waktu siang hari, waktunya biasanya Rasulullah kailulah. Kailulah itu tidur sejenak untuk menghadapi waktu zuhur masuk. Watafarraqan nas, sayang hadirin, di dalam lembah yang banyak kayunya itu manusia-manusia, maksudnya para pengikut Nabi, sahabat Nabi itu berpencar-pencar, tidak ngumpul jadi satu, enggak, karena memang pohonnya banyak. Watafarraqan nas, dan para manusia pada berpencar. Yastadiluna bisajaratin, mereka pada mencari tempat masing-masing untuk berteduh dalam keadaan istirahat pulang dari perang itu hadirin. Wanazala, dan turunlah atau istirahatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta samurah. Beliau istirahat di bawah satu teduhan pohon. Fa'alaqa biha sayfahu, kemudian beliau
melepaskan berbagai macam bawaannya termasuk pedang beliau. Pedang beliau itu dilepas kemudian digantungkan di pohon samura ini tadi hadirin. Wa nimna naumatan dan tidurlah kami sejenak. Faida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatuna, tiba-tiba ketika masih sayup-sayup menjelang tidur, rupanya Rasul memanggil kepada kami, kata sahabat. Wa idza indahu, tiba-tiba di dekatnya Rasul a'rabiyun, sudah ada orang A'rabi hadirin. Faqala inna hadah taroto, Nabi berkata bahwa orang Arabi itu telah mengambil pedangnya Rasul yang tadi digantungkan di pohon samurah itu hadirin. Kemudian Arabi itu telah menghunus pedangnya ala saifi wa anna naimun, dan kami sedang pada tidur. Fastaqadtu, kemudian kami terbangun, wahwa, sedangkan pedangku, kata Nabi, fi yadihi, di tangannya orang Arabi itu, sultan, dengan diacung-acungkan. Faqala, ini kak gregetno jenenge nggih. Perang tadi ndak berani ketika Rasul istirahat tidur, dia datang dan mengambil pedang Rasul yang sedang digantungkan. Qala, orang Arab itu kemudian berkata kepada Nabi, man yamna'uka minni, hai Muhammad, sopo lek ngene iki sing arepe menyelamatkan kau, yang akan membelamu, pedang sudah di tanganku. Qultu, Nabi dengan tenang, karena sifatnya orang beriman, apalagi Rasulullah itu hadirin, la khaufun alaihim walahum yahzanun, sama sekali tidak punya perasaan takut dan khawatir, karena segala sesuatu berada di tangan Allah Ta'ala. Ketika ditanya oleh orang Arabi kayak gitu, sopo sing akan bela kamu seperti ini? Kultu, Nabi dengan tenang menjawab, Allahu salasan, 3 kali Allah alam, walam yu'aqib ini sudah nanti lanjutannya gitu. Hadirin, di dalam riwayat nanti yang lain ada lanjutannya. Ketika Nabi menjawab Allah kayak gitu, maka si Arabi yang megang pedang ini gemeter hadirin, takut luar biasa. Akhirnya pedang itu jatuh dari tangannya orang Arabi. Ketika jatuh, diambil kembali oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pedang diambil, ganti Nabi yang bertanya, lek wis ngene iki sapa sing arep menyelamatkan kamu? Hadirin yang dirahmati Allah Taala, kelanjutan mari kita ikuti ini di dalam riwayat yang lain. Wa fi riwayatin, di dalam riwayat yang lain, qala Jabir yang membawakan riwayat ini tadi mengatakan, kunna ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bidzatir riqa, di dzatur riqa, faida ataina ala syajaratin dalilatin taroknaha li Rasulillah SAW faja'a rajulun minal musyrikin. Nah, ini di dalam riwayat yang ini disebutkan seorang laki-laki dari orang musyrik. Kalau di sana tadi disebutkan A'rabi. Wa sayfu Rasulillah SAW mu'allakun bisajaratin, sementara pedang Nabi digantungkan di sebuah pohon. Fakhtarotohu, orang itu kemudian mengambil dan menghunusnya. Faqala, musyrik itu kemudian bertanya, takhafuni, kata orang musyrik atau orang Arab tadi kepada Nabi, takutkah kau kepadaku? Qala, Nabi menjawab, la. Qala, musyrik kemudian melanjutkan, faman yamna'uka minni, siapa yang akan menyelamatkan kau dari aku? Qala, Nabi menjawab, Allah. Di dalam keterangan tadi disebutkan sebanyak 3 kali. Baik. Wa fi riwayatin li Abi Bakrin al-Ismaili fi sahihaihi qala mayyam nauka minni, qala, Nabi menjawab Allah. Qala, rawi berkata, ketika Nabi menjawab Allah, fasaqata saifu min yadihi, maka jatuhlah pedang itu dari tangannya orang musyrik. Fa akhadahu Rasulullah SAW, kemudian Nabi mengambil pedang itu, kemudian bertanya, faqala mayyam nauka, kata Rasul kepada orang A'rabi atau orang musyrik itu,
siapa yang akan menyelamatkan kau mini dari aku? Faqala, hadirin, ketika diadakan pembalasan oleh Nabi semacam itu, musyrik itu berkata, kun Muhammad, jadilah kau khairu akhidin, sebaik-baik orang yang memegang pedang. Coba hadirin, tadi Nabi mengambil itu, dia mengatakan tidak takut dan yang akan menyelamatkan aku adalah Allah. Ketika diganti pertanyaannya, dibalik kepada orang musyrik itu, siapa yang akan menyelamatkan kau, dia justru mengatakan, jadilah engkau sebaik-baik pemegang pedang, katanya. Faqala, maka Rasul kemudian melanjutkan pertanyaannya, tasyhadu alla ilaha illallah, adakah kau mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah wa anni dan sesungguhnya aku Rasulullah? Qala, hadirin, rupanya orang musyrik itu sekalipun sudah tertangkap oleh Nabi di hadapan Nabi, oleh Nabi ditanya dalam keadaan seperti ini, apakah kau mau beriman kepada Allah dan menyatakan aku sebagai Rasulnya? Ternyata orang musyrik itu menjawab, la, tidak akan beriman aku kepadamu. Walakinni uahiduka, tetapi aku berjanji kepadamu dan akan mengajak pengikutku alla uqatiluka, sekali-kali tidak akan memusuhi dan memerangi kau lagi, wala akunu ma'aqamin yuqatilunaka, dan aku pun akan melarang pengikutku untuk memerangi kau dan para pengikutmu, kata orang Arabi. Fakhala sabilahu, maka ketika orang Arab sudah menjawab seperti itu, Nabi tidak mau memaksa hadirin untuk masuk Islam, karena memang masuk Islam itu tidak ada paksaan. Fakhala sabilahu, kemudian Nabi melepaskan orang Arab itu untuk melanjutkan perjalanannya. Fa'ata ashabahu, setelah dilepas oleh Nabi, orang Arab itu kembali ke teman-temannya. Faqala, dan dia atau Arab itu mengatakan, jitukum min indi khairin nas, aku telah datang kepadamu lagi dari orang yang sebaik-baik manusia. Maksudnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, mestinya dia punya kesempatan untuk membunuhnya, tetapi dia tidak mau membunuhnya. Bahkan ketika ditawari untuk masuk Islam, dia pun tidak mau masuk Islam, tetapi Nabi tidak marah, Nabi tidak menahan, dan Nabi juga melepaskan untuk melanjutkan perjalanannya. Ketika A'rab itu datang kepada kaumnya, dia mengatakan, aku telah selamat dari tangan seorang manusia, sebaik-baik manusia. Ini hadirin di antara kisah ketawakalan yang pernah dialami oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di beberapa kesempatan yang lalu hadirin saya mendapatkan, ya mungkin juga hadirin juga dapat postingan seorang muslim di Palestina sana dengan seorang anaknya sholat di pinggir jalan. Mungkin panjenengan juga melihat ini, sholat di pinggir jalan. Rupanya dari kejauhan hadirin ada tentara-tentara Yahudi Zionis itu yang melihat kalau ada muslim yang sedang sholat di pinggir jalan dengan sajadahnya. Rupanya mereka mengambil anjing galaknya hadirin, kemudian dilepaskan untuk menyerang orang yang sedang sholat itu. Anjing dilepas dengan lari yang sangat kencang dan teriak menggonggong yang keras itu. Rupanya apa yang terjadi hadirin, kita mengira kalau anjing itu akan menerkam orang yang sedang sholat. Rupanya tidak hadirin, anjing itu justru ikut nunduk dan duduk di dekatnya orang yang sholat itu. Kenapa? Karena ketawakalannya orang yang sholat ini sudah pasrah, betul sepasrah-pasrahnya kepada Allah Ta'ala. Sekalipun mungkin diterkam oleh anjing, dia pun sudah akan memasrahkan dirinya kepada Allah Ta'ala. Itulah hadirin buah daripada kepasrahan. Karena itu manakala terhadap segala sesuatu, saya pernah diskusi sama teman-teman. Kalau begitu sekarang bedanya apa ya kira-kira anjing yang dilepas oleh orang Yahudi itu dengan corona yang sekarang katanya banyak di sekitar kita? Kalau kira-kira kita pasrah seperti orang yang sedang sholat dilepasi anjing itu terhadap corona, kira-kira
kita juga masih diserang apa enggak ya sama corona? Hadirin, jawabannya ada panjenengan masing-masing. Bagaimana kita meletakkan ketawakalan kita? Insya Allah manakala kita tawakal sepenuh hati seperti apa yang diajarkan oleh Allah Ta'ala dan dicontohkan oleh para Rasul dan para sahabatnya, insya Allah kita tidak akan mengalami apa-apa tanpa kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi nyatanya hadirin, untuk menjadi mutawakkil, orang yang pasrah betul sepenuh hati itu tidak gampang adanya. Kita masih sering merasa khawatir, mengeluh dan lain sebagainya, sehingga sedikit banyak mengurangi rasa ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sementara sampai di sini ada yang perlu dibahas tadi. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah menjumpai mengenai hasbunallah ini. Iya. Redaksinya agak beda, yaitu hasbi Allah Oh ya. wa rabbul la ilaha illallah wa alaihi tawakkaltu wa rabbul alamin. Iya. Iya. Itu bagaimana pengamalannya? Sudah itu aja. Sudah. Oke. Saya juga pernah menemui itu Bapak, tetapi kalimat yang seperti bukan salah, bukan salah. Memang ada ahli tarikat tertentu yang mengembangkan kalimat itu yang kemudian dibunyikan bukan hasbunallah tapi hasbiyallah. Ada memang itu dan itu boleh, cuma terus terang saja saya belum banyak mempunyai ilmunya itu sehingga saya belum termasuk yang mengamalkan itu. Tapi yang saya amalkan ya hasbunallah wa ni'mal wakil tadi saja. Pak Haji Sari kalau memiliki sumber yang jelas bagaimana caranya, kemudian waktunya kapan, kemudian bilangannya berapa, monggo silahkan, tidak dihalangi, tidak disalahkan. Tetapi tentu saja sekali lagi harus tahu teks yang sebenarnya, kemudian dari siapa dan bagaimana cara mengamalkannya. Ngaten? Jadi boleh, malah sering saudara-saudara saya itu juga mengucapkan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Tapi gitu toh, ya. Tidak ada lanjutannya dan saya juga tidak ngerti bagaimana caranya. Tapi yang saya amalkan adalah seperti yang diamalkan oleh Nabi Muhammad dan Nabi Ibrahim tadi itu, hasbunallah wa ni'mal wakil dengan bilangan tertentu. Ngaten? Ada lagi? Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ustaz, saya mau tanya mengenai tadi Ustaz menceritakan mengenai orang sholat mau pakai anjing. Intinya kan pasrah. Bagaimana kalau kita diwajibkan untuk ikhtiar? Itu pemahamannya gimana? Apa enggak tentangan dengan ikhtiar tadi ini? Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu saja nggih. Ini persoalannya sedang menjalankan sholat, kalau sedang sholat ikhtiarnya apa kira-kira? Ya sudah, pasrah saja hatinya sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mau lari, ikhtiar lari gitu, batalkan sholatnya. Rupanya dalam keadaan seperti itu, saya kira ikhtiar sulit untuk ditemukan. Yang ada ya sudah pasrah sama Allah Ta'ala. Mau diterkam anjingnya monggo, mau terserah Allah Ta'ala. Hadirin, memang ya, ada pengalaman yang lain di salah satu thariqat, lupa saya, Naqsyabandi itu diajari tentang ilmu tawakal ini tingkat tinggi sudah. Pokoknya dalam keadaan tertentu, dalam keadaan terpaksa, dalam keadaan kita sudah tidak bisa ikhtiar, wis pasrahkan kepada Allah Ta'ala. Karena
segala sesuatu termasuk anjing itu dia tidak akan bergerak tanpa digerakkan oleh Allah Ta'ala. Yang saya maksud tadi hadirin adalah salah seorang murid daripada pengikut Thariqat Naqsabandi, insyaallah nggih, saya lupa. Itu ini ceritanya rodok jelek nggih. Di desa itu dalam waktu yang dulu orang mohon maaf, sekali lagi mohon maaf, kalau buang hajat kan di bahasanya rada elek, di jumbleng ya. Jumbleng itu tempatnya di bawah-bawah barongan begitu, dekat barongan, dan tidak banyak di dialing-alingi oleh berbagai aling-aling, sekedarnya saja. Ini salah seorang murid Thariqat ini hadirin sedang buang hajat di situ di tengah hari dalam keadaan angin yang semilir itu. Dia rupanya hadirin dengan menikmati buang air besar itu seraya sejenak tertidur. Begitu dia bangun hadirin, di depannya ini sudah datang ular yang sangat membahayakan, ular kobra. Itu umpama dia bergerak sedikit sudah tidak ada jalan lain kecuali dipatok oleh ular itu. Sudah pas di depannya kemaluannya. Ini terjadi betulan. Nah, orang itu sudah tidak ada yang bisa dia lakukan kecuali wis pasrah nang Allah Ta'ala. Rupanya ini memang dia sedang mendalami ilmu tawakal, ilmu pasrah. Rupanya hadirin ketika dia pasrah betul kepada Allah Ta'ala, pasrah ya Allah, terserah mau kau apakan. Ular itu pun tidak akan bergerak tanpa kau gerakkan. Rupanya hadirin ular ini sedikit demi sedikit mundur dia. Jadi dalam keadaan semacam itu yang bisa dilakukan ya wis pasrah wis. Nggih, mau panjenengan mau melayu kejar. Rupanya hadirin dengan pasrah itu Allah menghendaki seperti apa yang dikehendaki oleh Ta'ala untuk melihat bagaimana kepasrahan seorang ini kepada Allah Ta'ala. Termasuk tadi orang yang sedang sholat yang dilepaskan untuknya seekor anjing yang sangat galak oleh Zionis Israel itu. Ternyata anjing itu tidak menerkam, tidak menyerang, tetapi justru dia turut merunduk dan duduk di dekatnya orang yang sedang sholat itu. Ini menurut akal bagaimana? Masuk akal apa enggak ini? Kalau kita pakai akal memang kadang-kadang tidak masuk akal. Tapi kalau pakai hati, pakai iman, pakai keyakinan sepenuh hati, Allah yang akan bicara. Karena itulah hadirin, kita diajarkan dalam keadaan tertentu, maka salah satu poin tadi yang kita sampaikan waktu khutbah itu tandanya orang yang betul-betul imannya itu ulaika humul haqqa itu wa ala rabbihim yatawakkalun. Dibuka kembali nanti Al-Anfal ayat 2, surat yang ke-8 ayat 2. Wa ala rabbihim yatawakkalun, senantiasa pasrahnya diletakkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan pasrah seperti itulah maka pertolongan-pertolongan Allah akan mudah turun kepada kita. Ngaten nggih? Belajar latihan pasrah itu tidak gampang kok memang. Ngaten nggih? Malih, ada lagi. Karena banyak orang yang mengatakan gini, pasrah kepada Allah. Ya. Mengenai corona ini. Ya. Terus gimana itu pemahamannya? Ya. Ini yang saya maksudkan, Bapak, kita memang diperintahkan untuk berikhtiar. Jadi selama ikhtiar itu bisa kita lakukan, memang ikhtiar kita laksanakan lebih dahulu. Tetapi kalau kita sudah tidak bisa ikhtiar, seperti misalnya contoh para nabi banyak hadirin ketika berdoa itu tanpa ikhtiar lebih dahulu. Misalnya seperti Nabi Muhammad saja, ketika beliau minta supaya kiblat itu dikembalikan oleh Allah dari Masjidil Aqsa Palestina untuk ke Makkatul Mukarramah, itu beliau tidak mengadakan ikhtiar, tapi beliau langsung memohon kepada Allah Ta'ala. Rupanya karena ikhtiar yang beliau lakukan sudah tidak ada, tidak bisa, maka semuanya diserahkan kepada Allah Ta'ala. Rupanya Allah kabulkan kan, nyatanya sampai sekarang kita kiblatnya ke Masjidil Haram. Tetapi kalau kita masih bisa ikhtiar,
Seperti satu ketika ada sahabat yang datang kepada Nabi. Kemudian setelah sampai Nabi ditanya oleh Nabi, kau naik apa tadi? Saya naik unta wahai Rasul. Mana untamu? Saya pasrah, saya letakkan di halaman itu. Terus kamu udah ikat lebih dulu? Enggak, saya pasrah saja kepada Allah Ta'ala. Itu salah. Tawakal yang kayak gitu salah, karena kamu masih bisa ikhtiar. Cari dulu, diikat dulu, baru kamu tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkaitan dengan corona ini, selama kita masih bisa ikhtiar, kita ikhtiari, termasuk panjenengan pakai masker, jaga jarak, sering cuci tangan, kemudian dan lain sebagainya. Ini bagian daripada ikhtiar kita. Ikhtiar itu memang awal daripada ketawakalan kita, tetapi tawakal itu semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau menurut saya itu baik dilakukan karena merupakan awal daripada ikhtiar. Tapi yang perlu yang perlu kita yakini bahwa setiap kita sudah punya garis masing-masing. Sekalipun kita tidak diserang oleh corona, kalau waktunya mati juga mati gitu. Sekalipun kita diserang corona, banyak yang sudah kena corona, tetapi karena belum waktunya mati juga selamat. Ikhtiar monggo dilaksanakan, tetapi tawakal tetap kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ngaten nggih? Bon. Tesih nomor telas waktu nih. Tasih. Baik, yang keenam. An Umar radhiyallahu anhu qala. Umar berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, lau annakum, kata Nabi, ini Rasul yang bersabda, kalau saja kamu sekalian tatawakkaluna, bertawakal Allah kepada Allah. Ini gila. Haqqa tawakkuli sebaik-baik tawakal yang sesungguhnya, la razaqakum, pasti kamu akan diberi rezeki oleh Allah Ta'ala, kama yarzuqut thaira, seperti Allah memberi rezeki kepada burung. Manusia ini banyak yang sulit untuk tawakal. Karena itu tidak jarang manusia yang kemudian melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Jalan pintas, bahkan ada naudzubillah sekali lagi yang punya prinsip golek sing halal, golek sing haram mau repot kok golek. Naudzubillah nggih. Jadi kata Allah Ta'ala, kalau kamu bisa bertawakal haqqa tawakkuli la razaqakum, Allah pasti akan memberi rezeki kepada kamu, kama yarzuqut thaira, seperti Allah memberikan rezeki kepada burung. Tahuddu, burung itu pagi-pagi berangkat khomason, dalam keadaan perut yang kosong. Pagi berangkat, perutnya kosong, dan masih punya tanggungan untuk memberikan makan anak-anaknya yang berada di sarangnya. Wataruhu, dan pulang di sore hari bitonan, dalam keadaan perut yang penuh, yang kenyang. Jadi tawakalnya burung sampai seperti itu. Maka kalau kita bisa bertawakal seperti burung itu, pasti kita akan diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, hadisnya adalah hadis hasan. Makna sudah, ini keterangan saja. Aidomiron botunah, ya sudah. Ini yang saya tunggu-tunggu hadirin. Yang ketujuh, sebuah tawakal ketika kita akan berangkat atau beranjak tidur, yang diajarkan oleh Nabi, juga diamalkan oleh beliau, tapi jarang masihan kita mengamalkannya. Anna Abi Umar Al-Barra ibnu Azib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya fulan, kata Nabi, wahai fulan. Beliau memanggil kepada nama manusia yang tanpa disebutkan namanya. Idza awaita ila firasyika, kata Nabi, wahai manusia, kalau kau akan mapan atau beranjak ke tempat tidurmu, fakul Allahumma aslamtu nafsi ilaik, Allahumma aslamtu nafsi ilaik wa wajjahtu wajhi ilaik. Ini rada dawa hadirin nggih. Dulu saya juga tidak hafal, tapi karena saya pengen sekali, ini saya tulis, kemudian saya taruh di tempat tidur. Setiap mau tidur saya baca, alhamdulillah sekarang hafal, dan tanpa membaca sudah hafal.
Wa fawattu amri ilaika wa alja'tu dhahri ilaika raghbatan wa rahbatan ilaika la malja'a wa la manja illa minka illa ilaika amantu bi kitabika alladzi anzalta wa nabiyyuka alladzi arsalta fa innaka in mitta min lailika. Hadirin, singkatnya ini doa kalau dibaca mau tidur, dan ini merupakan akhir daripada ucapan yang kita ucapkan. Ini kalau kemudian kita tidur fa in mitta, kalau di waktu tidur itu kita tidak bisa bangun, langsung mati, min lailatika, di waktu malam itu mita al fitrah, kamu mati dalam keadaan Islam, mati dalam keadaan husnul khotimah. Wa in asbahta, tetapi kalau masih bisa bangun, masih belum matikan Allah Ta'ala, maka asbahta khairan, kamu akan hidup kembali lebih baik, lebih sehat dan lebih kuat daripada sebelum kamu berangkat tidur itu. Nang jauh hadirin nggih. Sebaiknya kalau bisa sebelum mapan tidur, seperti yang pernah saya sampaikan itu, kita wudhu, seperti wudhu kita gunakan untuk sholat, kemudian berangkat tidur dengan mengucap Fatihah 3 kali, ayat kursi 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Falak Binas masing-masing 3 kali, ditiupkan ke tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh yang bisa kita ucapkan. Terakhir kita baca ini, Allahumma aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, aku memasrahkan diriku semata-mata hanya kepadamu. Ini pasrah ketika mau tidur. Wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku semata-mata kepadamu. Wa fawattu amri, loh ini coba. Aku serahkan segala urusanku ilaika, hanya kepadamu. Wa alja'tu dhahri ilaika, dan aku baringkan punggungku semata-mata karena engkau. Raghbatan, dengan penuh harap, warahbatan, dan penuh rasa takut, ilaika, hanya semata-mata kepadamu. La malja'a, tidak ada tempat untuk berlindung, wala manja, dan tidak ada tempat untuk menyelamatkan diri, minka, dari murkamu, illa ilaika, semata-mata hanya kepadamu. Amantu bi kitabika, aku beriman kepada kitabmu, alladzi anzalta, yang engkau turunkan, wa nabiyaka, dan aku beriman kepada nabimu, alladzi arsalta, yang engkau utus. Hadirin, kalau punya Riyadhus Shalihin ini ada di sana nih. Atau kalau panjenengan sering buka YouTube, cari doa yang biasa dibaca oleh Nabi ketika menjelang tidurnya. Insya Allah akan ditemukan di sana. Habis waktunya? Masih ya? Baik. Lah, ini uraiannya atau lanjutannya daripada doa tadi. Wa fi riwayatin fi ini, di dalam sahihnya Bukhari dan Muslim, anil Barok qala li Rasulullah SAW, idza ataita majja'aka. Di sana disebutkan juga dalam urainya, ketika engkau akan mendatangi tempat tidurmu, fatawaddo. Lah niki tadi yang sudah saya sampaikan lebih dulu itu. Fatawaddo wudu'aka li salat, wudulah seperti wudumu yang akan kau gunakan untuk salat. Sumattaji ala shiqaqil aiman, kemudian miringlah ke arah kanan. Wakul dzakara nahwahu, dan ucapkanlah seperti apa yang tadi sudah kita terangkan itu. Sumakola waj'alhu na akhira matakul, dan jadikanlah doa tadi itu sebagai akhir ucapanmu. Insyaallah dengan seperti itu, kalau kita meninggal dunia, mati kita mati dalam keadaan husnul khotimah. Kalau kita masih hidup, insya Allah lebih sehat daripada sebelumnya. Mudah-mudahan dibarengi hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf, waktunya sudah habis. Kita lanjutkan pada Jumat yang akan datang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.